Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur bisa ketemu kembali ya untuk belajar. Hari ini kita belajar lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 4. Sekarang masuk di pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang menjaga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami dan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami melanjutkan belajar untuk memahami firman-Mu di dalam surat Kisah Para Rasul. Tuhan, Engkau berkati kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat, agar mereka mengerti firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi salam Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah pentingnya jemaat berdoa dalam menghadapi kesukaran. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita pasti mengalami kesukaran dalam hidup. Mengalami persoalan dalam hidup. Ya, itu adalah suatu pergumulan ya yang terus ada dalam diri kita. Setiap orang percaya maupun juga bukan orang percaya. Ya, itu juga sebagai orang percaya akan menguji iman kita ya di dalam menghadapi kesukaran hidup. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam setiap persoalan kita, maka kita membutuhkan yang namanya doa. Ya, ketika kita baca Kisah Para Rasul tadi, maka mereka berdoa di dalam menghadapi kesukaran hidup. Kita perlu sekali berdoa. Ya, di dalam menghadapi kesukaran hidup. Berdoa adalah suatu perintah Tuhan agar kita bisa menaikkan ucapan syukur kita
permohonan kita dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Doa merupakan cara dan alat terbaik bagi orang percaya untuk terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa mengeluarkan uang. Ya, doa itu sebetulnya tidak perlu beli tiket untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu ada mediasi lain. Tidak perlu mengeluarkan uang lah istilahnya. Nah, ini penekanannya adalah bahwa sebetulnya doa adalah hal yang mudah sebetulnya. Ya. Beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita tidak sembarangan berdoa. Harus melalui para imam. Bahkan kita membawa korban-korban. Korban ucapan syukurlah. Korban pengampunan dosalah. Ya. Tapi sekarang ketika Yesus telah datang menyelamatkan kita, maka doa itu adalah sesuatu hal yang gampang. Tetapi seringkali kita tidak bisa membangun hubungan kita kepada Tuhan melalui doa. Padahal doa adalah cara terbaik supaya kita bisa terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian doa adalah penghancur keraguan, Bapak Ibu. Obat kehancuran dan penangkal semua kecemasan. Charles Spurgeon. Ya, sekali lagi Charles Spurgeon katakan begitu. Doa adalah penghancur keraguan, obat kehancuran, dan penangkal semua kecemasan. Karena sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka di situ kita mendapatkan kekuatan baru. Di situ kita mendapatkan sesuatu yang memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Mari kita melihat konteks atau teks kita Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau bulan lalu kita memahami bahwa Petrus dan Yohanes disidang di depan para pemuka agama, ya, sidang Sanhedrin waktu itu, tetapi mereka ini dibebaskan, tidak jadi dipenjara karena mereka tidak ditemukan kesalahan mereka. Tetapi mereka katakan kepada mereka, jangan coba-coba beritakan Injil lagi. Ya. Jangan coba-coba beritakan Injil lagi. Kalau mau cerita lagi, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi tutup mulutlah istilahnya. Nah, ini suatu perintah dan teguran keras dari para pemimpin agama, orang-orang Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu. Tentu saja mereka ada dalam ketakutan. Tapi kita bisa melihat bagaimana tindakan Petrus dan Yohanes ketika mengalami kesukaran. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat 23 sampai ayat 24 di sana. Yang pertama itu bahwa ketika mereka menghadapi kesukaran, maka tindakan mereka adalah menceritakan segala persoalan kesukaran yang mereka alami kepada siapa? Kepada jemaat. Jadi Petrus dan Yohanes mencoba menceritakan kepada jemaat. Ya. Karena mereka butuh jemaat, butuh dukungan jemaat. Pergumulan para rasul adalah pergumulan bersama dengan jemaat. Mengapa mereka menceritakan? Alasannya adalah yang pertama, para rasul, para hamba Tuhan, mereka membutuhkan doa-doa jemaat. Butuh dukungan, butuh kekuatan agar bisa melewati penderitaan yang sedang dialami. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa hamba Tuhan berdoa untuk jemaat saja. Ya, kadang-kadang jemaat tidak memberikan waktu khusus untuk mendoakan para rasul atau para hamba Tuhan yang melayani. Kita perlu mendoakan para hamba Tuhan, berdoa. Ya.
Kedua, orang-orang percaya dapat menghadapi pencobaan yang sulit dengan saling menguatkan di dalam persekutuan bersama. Maka di dalam persekutuan doa kita juga menguatkan, ya, menguatkan satu dengan yang lain dalam menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran hidup. Misalnya Bapak Ibu, kita punya pergumulan untuk renovasi pastori Gambuta, kita punya pergumulan untuk Eleos Cup, kita punya pergumulan untuk panitia sidang tahunan Sinode Gereja Eleos Indonesia. Ini semua harus kita doakan Bapak Ibu. Ini bagian kita untuk kita mendoakan supaya Tuhan memberikan berkat-Nya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita untuk kita bisa menjalani itu semua. Kemudian tidak perlu malu menceritakan pergumulan hidup. Kadang-kadang kita malu menceritakan pergumulan hidup, Bapak Ibu. Kalau orang Indonesia kita juga memang orang Indonesia kalau misalnya kita juga menceritakan, memang ada orang-orang yang bisa menjadikan bahan gosip. Nah, itu juga sebabnya kebanyakan kita mungkin malu menceritakan pergumulan hidup. Sebetulnya tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, karena kita adalah sesama jemaat Tuhan, sesama seiman, yang seharusnya mendukung satu dengan yang lain. Ya. Mari kita lihat bagaimana respon jemaat ketika mereka mendengar cerita Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes, apa yang mereka lakukan. Coba kita lihat bagian B, jemaat mendengar dan mengadakan persekutuan doa, ayat 24. Yang pertama, mereka berdoa. Mereka mendoakan para rasul, para hamba Tuhan. Nah, ini penting sekali. Ketika jemaat mendengar pergumulan para rasul atau para hamba Tuhan, maka jemaat berkumpul. Jemaat mendengar doa bersama. Jadi ketika mereka mendengar, maka mereka berdoa bersama. Jemaat tidak boleh tidak berdoa untuk para hamba Tuhan. Saya katakan tadi, seringkali ada anggapan bahwa hamba Tuhanlah yang berdoa untuk jemaat saja. Tapi kita bisa melihat tadi bahwa hamba Tuhan manusia yang lemah. Manusia juga yang terbatas. Yang bisa jatuh dalam dosa. Karena hamba Tuhan justru seringkali menghadapi cobaan yang lebih besar. Maka kalau jemaat tidak mendukung dalam doa, hamba Tuhan akan jatuh, bahkan akan hancur. Jadi jemaat terus mendoakan para hamba Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan, diadakan di gereja kita. Mereka berdoa, ketika mereka mendengar, maka mereka berdoa. Kemudian bagian kedua, dengan sehati. Ya. Mereka berdoa dalam kesatuan. Ada kesatuan Bapak Ibu. Ada kesehatian. Ya. Tidak ada perselisihan atau perselisihan di antara mereka. Ya, maksudnya tidak ada perbedaan pikiran antara jemaat satu dengan jemaat yang satu. Semua jemaat punya kesatuan, punya kesehatian. Mereka memiliki pikiran yang sama ketika mereka berdoa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika mereka mendengarkan pergumulan itu, maka mereka berdoa. Maka di dalam doa mereka itu, mereka langsung sepakat. Ya. Sepakat jemaat. Langsung mereka sehati. Maka dengan doa yang mereka naikkan itu, maka itu mereka setuju, ya. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika saya misalnya mendengar pergumulan orang, jadi
Saya jemaat, banyak bersama dengan jemaat. Ketika saya mendengar secara serentak kita yang jemaat banyak ini, maka kita berdoa. Ya. Ada yang mengatakan pun bahwa yang berdoa itu pun dalam jemaat itu hanya satu orang. Tapi semua sepakat dengan isi doa itu. Jadi mereka berdoa. Artinya apa? Bahwa jemaat ini memang punya kesatuan hati. Punya kesehatian. Yang satu tidak mendoakan A, B. Misalnya kalau misalnya doa itu ya, kalau doa itu kadang-kadang yang satu dalam hatinya doakan A, yang satu doakan B, yang satu doakan C, yang satu doakan D. Yang satu mungkin doakan pergumulannya dulu. Bukan itu di sini, tapi langsung mereka sehati mendoakan pokok doa yang sama dan pada saat yang sama. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu yang jemaat Tuhan lakukan. Mari kita melanjutkan, kita belajar dengan isi doa jemaat dan para rasul atau hamba Tuhan. Jadi jemaat dengan para rasul, mereka berdoa bersama. Poin A, mereka berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhanlah memegang kendali. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus punya keyakinan terlebih dahulu bahwa Tuhan memegang kendali. Tuhan memegang kendali, mengontrol segala sesuatu yang terjadi. Ya, itu yang mereka lakukan. Kalau kita melihat tadi, Bapak Ibu, ayat 24 itu, mereka katakan, saya baca ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang pertama yang mereka sampaikan adalah, ya Tuhan. Ya. Kata Tuhan di sini bukanlah kata yang biasa dipakai untuk Tuhan dalam perjanjian baru. Misalnya kurios. Bukan itu. Tapi kata Tuhan yang dipakai di sini adalah kata Yunani despotes. Ya, despotes. Itu adalah kata yang digunakan untuk pemilik, untuk penguasa, budak. Dan dia yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dipertanyakan. Ya, ketika mereka memanggil Tuhan bukan kurios tapi despotes, ya, despotes, itu menandakan bahwa Tuhan yang mereka panggil ini adalah Tuhan pemilik, penguasa. Tuhan pemilik, Tuhan penguasa, budak. Biasanya dulu penguasa budak itu, ya dia berhak untuk budak-budaknya ini. Dia bisa mengontrol. Dia yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Artinya apa? Tidak perlu diragukan lagi. Makanya mereka, ya Tuhan. Maka mereka sedang memanggil Tuhan yang tidak bisa dipertanyakan lagi kuasanya. Yang tidak bisa dipertanyakan lagi kekuatannya. Tapi Ia Allah yang penuh kuasa. Ya. Kedua, mereka berdoa dengan kuasa dan keyakinan karena mereka tahu Tuhan memegang kendali. Seperti yang saya katakan tadi. Mereka percaya itu. Yang ketiga, mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah rencana dan kedaulatan Tuhan. Ya. Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, maka yang pertama yang mereka doakan, yang mereka panggil adalah Tuhan. Dan Tuhan itu yang mereka panggil adalah yang penuh kuasa, penuh kekuatan, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan. Kemudian dia yang memegang kendali. Dan yang ketiga, mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah rencana dan kedaulatan Tuhan. Maka
sebelum mereka masuk di dalam doa mereka lebih dalam lagi, mereka sudah memulai melihat, memuliakan Allah. Bahwa Allah pasti memegang kendali. Tapi seringkali Bapak Ibu ketika kita berdoa, langsung masuk dalam pergumulan kita. Dan itu menyebabkan kita Bapak Ibu hilang semangat iman kita di dalam doa kita. Ragu ya. Tapi ketika kita sudah mengawali dengan penuh keyakinan, maka kita semakin dikuatkan di dalam doa kita. Ketika kita berdoa pun kita semakin disemangati, semakin dikuatkan. Karena dari awal kita sudah percaya Tuhan pegang kendali. Dan ini juga menolong kita bahwa segala sesuatu ada keikhlasan menerima segala apa yang Tuhan turunkan untuk kita, apa yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi ada orang yang langsung berdoa untuk pergumulannya, semakin menceritakan pergumulannya yang besar, kesukarannya yang besar di awal, maka itu seakan-akan melemahkan imannya. Dia akan terus sedih. Nah, kemudian isi doa mereka yang kedua. Bagian B, mereka berdoa kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu tadi 24b Bapak Ibu. Ya. Di awal doa mereka memanggil Tuhan. Kemudian mereka katakan, Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Apa yang kita pelajari di situ? Yang pertama, mereka memulai dengan mengingatkan diri sendiri kepada siapa mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan sebagai pencipta, sebagai sumber kekuatan dan yang berkuasa. Yang kedua, mereka berdoa kepada Tuhan yang empunya hidup. Selain mereka berdoa kepada Tuhan yang memegang kendali, ya, mereka juga punya keyakinan bahwa mereka berdoa kepada Tuhan pencipta, sumber kekuatan dan yang berkuasa. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan yang empunya hidup. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, kita sering lupa juga kepada siapa kita berdoa. Nah, ini lupa kita. Bukan lupa dalam arti lupa Tuhan yang bukan. Lupa bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit, Tuhan itu yang menciptakan bumi, segala isinya, Tuhan itu yang empunya hidup, Tuhan itu yang memegang kendali, Tuhan itu yang punya kedaulatan. Kadang-kadang kita lupa dengan itu. Ya. Lupa kepada siapa kita berdoa. Atau lebih buruk lagi, kita berdoa kepada Tuhan dengan memulai seperti yang saya katakan tadi dari kesukaran kita, sehingga ini besar kemungkinan akan membuat iman kita semakin lemah dan semakin takut. Bagian C, mereka berdoa mengutip kitab suci. Ya, selain tadi mereka memanggil Tuhan, ya, despotes, kemudian bagian B, mereka berdoa kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kemudian bagian C, mereka berdoa mengutip kitab suci. Ayat 25 sampai dengan ayat 28. Mereka mengutip Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2 di dalam ayat 25 sampai dengan ayatnya 26. Apa yang bisa kita lihat di situ? Yang pertama, bagian 1, para rasul dan murid percaya bahwa kata-kata Raja Daud di dalam Mazmur 2 itu, yang dicatat di dalam Mazmur 2, adalah nubuatan yang digenapi dalam ayat 27 sampai 28. Ya. Ayat 27 dan 28, begini firman Tuhan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Artinya apa? Ketika Herodes, ketika Pontius Pilatus menyalibkan Yesus, maka mereka tahu bahwa itu rencana Tuhan, bahwa itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur, maka sekarang digenapi.
maka itu bukan sesuatu ketakutan bagi mereka. Mereka menerima keadaan itu sekarang karena mereka percaya Engkau Tuhan yang telah menggenapi nubuat. Bukan secara kebetulan saja terjadi itu sama Tuhan Yesus, tapi memang sudah dinubuatkan. Yang kedua, mereka mengutip ayat kitab suci dalam doa untuk menguatkan keyakinan mereka dalam doa. Contohnya, kita bisa mengutip kitab suci Bapak Ibu, tidak masalah. Yang penting kalau doa tidak perlu pamer menghafal-hafal kitab suci tapi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tapi kalau sesuai boleh kita mengutip kitab suci. Contohnya mengutip kitab suci dalam doa untuk mendoakan janji-janji Allah. Ketika kita membutuhkan kekuatan, kita berdoa, kita dapat berdoa mengutip ayat kitab suci itu. Ya. Bagian ketiga, mereka menyadari Tuhan bisa melakukan apa saja untuk melaksanakan kehendak dan tujuannya dengan cara apapun. Itu ayat 27-28 juga. Walaupun kematian Yesus mengerikan, tapi Tuhan bisa melakukan itu semua untuk melaksanakan kehendak dan rencananya dan tujuannya dalam hidup setiap orang. Ketika mereka melihat keadaan mereka dalam terang firman Tuhan, seperti tadi mereka mengutip Mazmur, maka mereka melihat hidup mereka ini dalam terang firman Tuhan. Mereka dapat menyadari bahwa murka manusia tidak pernah bekerja di luar kendali Tuhan. Musuh-musuh Yesus ini hanya dapat melakukan apapun yang diizinkan oleh tangan Tuhan. Ya. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Ketika kita berdoa, kita harus melihat keadaan kita dalam terang firman Tuhan. Misalnya ketika kita berada dalam konflik, mungkin kita perlu tahu bahwa kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penguasa kegelapan di zaman ini. Itu ditulis dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, berada dalam konflik, kita percaya bahwa itu sesuatu hal yang boleh terjadi dalam setiap hidup manusia. Maka ketika kita mengutip Efesus 6 ayat 12, maka itu menguatkan kita bahwa musuh-musuh kita adalah iblis, dan itu kita harus menghadapinya. Bagian D sekarang, permohonan mereka dalam doa. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat 29 sampai dengan ayatnya ke-30. Ya, ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya coba baca Bapak Ibu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ya, setelah itu dalam permohonan doa mereka, selain mereka melihat kepada Allah terlebih dahulu, sekarang apa? Ya, yang menjadi permohonan mereka dalam doa. Yang pertama, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan ayat 29. Mereka tidak meminta agar Allah menghilangkan problem mereka, melainkan memohon supaya Tuhan campur tangan agar mereka dalam penderitaan tetap melayani Tuhan. Ya. Mereka tahu bahwa Tuhan bisa saja menghapus, meniadakan pergumulan mereka. Tetapi mereka tahu juga kalau Tuhan mengabulkan doa mereka, bahwa ketika Yohanes dan Petrus takut memberitakan firman Tuhan lagi, jikalau mereka berdoa, Tuhan tolong kami agar ketakutan kami ini lenyap, maka konsekuensinya harus jangan beritakan firman. Ya. Tetapi mereka tidak mau meminta seperti itu karena mereka tahu bahwa memberitakan Injil adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran ya, yang harus dilakukan. Makanya mereka memohon
supaya Tuhan campur tangan agar mereka dalam penderitaan tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita juga harus seperti itu, ya. Dalam setiap pergumulan kita, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita tidak mau melayani Tuhan walaupun banyak persoalan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dalam kesulitan-kesulitan kami masih melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, meminta kuasa untuk melakukan mukjizat, ayat 30. Mereka minta agar Tuhan memberi mereka kuasa untuk melakukan mukjizat yang tujuannya adalah agar Injil tetap berjalan. Ya. Mereka minta mukjizat agar mereka juga diberikan keberanian. Nah, itu doa mereka, Bapak. Berikan saya keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil. Bukan dalam arti, Tuhan tolonglah saya, hilangkan problem ini. Tidak. Tapi berikan, justru mereka minta, sekalipun mereka dilarang, tapi Tuhan berikan saya keberanian. Supaya saya tetap berani memberitakan Injil. Nah, ini doa. Saya kira doa ini Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa semacam ini, Bapak Ibu. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita di dalam bagian ini semua? Hati kita harus selalu dipenuhi dengan kebajikan. Ya. Mereka mampu mengakui kedaulatan Tuhan karena hati mereka dipenuhi dengan kebajikan. Tidak penuh amarah. Makanya jangan kita berdoa dengan hati yang marah, kesal. Ya. Kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan dengan situasi yang kesal. Situasi hati yang sedang marah. Itu tidak bisa berkomunikasi kepada Tuhan dengan baik. Ketika kita ada dalam kekesalan, ada dalam kejengkelan, ada dalam kemarahan. Ya. Dan terlebih juga kita tidak boleh berdoa dengan sombong juga bahwa bisa melakukannya sendirian. Itu juga tidak bisa. Aplikasi yang kedua adalah jangan berdoa agar penganiayaan atau penderitaan itu berhenti untuk kesejahteraan kita. Jangan kita berdoa agar penganiayaan atau kesukaran hidup kita berhenti untuk kesejahteraan kita. Ya, untuk kehidupan kita saja. Melainkan berdoa untuk kemenangan penginjilan. Ya, itu yang mereka doakan tadi. Ada beberapa faedah yang didapatkan oleh gereja dalam penganiayaan. Kalau kita melihat ini, yang pertama, orang yang sungguh-sungguh percaya akan nampak. Kedua, orang-orang percaya akan menjadi satu. Ya, ketika kita mengalami kesukaran hidup, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, mari kita berdoa bukan hanya kesejahteraan kita, tapi juga untuk kesejahteraan orang lain. Dan juga terlebih untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan kemudian ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran hidup, ada beberapa faedah yang kita boleh pelajari, yang gereja boleh pelajari, yang gereja boleh menampakkan dirinya, siapa dirinya. Ya, akan nampak nanti siapa yang sungguh-sungguh percaya dalam kesukaran. Nah, itu kenapa kesukaran ada dalam gereja, dalam pergumulan pribadi, karena supaya kita diuji siapa yang sungguh-sungguh percaya. Dan yang kedua, dalam penderitaan itu, dalam kesukaran hidup, orang-orang percaya akan menjadi satu. Nah, di sini dibuktikan bagaimana jemaat bisa menjadi satu seperti jemaat mula-mula ini. Dalam kesulitan bagaimana kita bisa bergandengan tangan? Akan kelihatan itu semua. Atau justru kita menjauhkan diri dalam persekutuan itu, melepaskan diri, akan kelihatan. Nah, itu faedah kesukaran-kesukaran itu. Dan yang ketiga, orang-orang percaya akan menjadi dewasa melalui penderitaan. Walaupun kita alami penderitaan, tapi melaluinya kita akan menjadi dewasa dan semakin dewasa. Sehingga
kita semakin hari semakin belajar banyak hal. Dan pertumbuhan iman kita semakin naik juga. Nah, itu doa-doa jemaat. Sekarang kita melihat bagian E, bahwa Tuhan mengabulkan doa mereka. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan mengabulkan doa mereka. Mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Ya, dan Tuhan mengabulkan itu. Dan apa yang terjadi di dalam Tuhan menjawab doa mereka? Yang pertama, tempat-tempat itu goyang. Goyang semua tempat mereka, Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah mendengar doa mereka. Dan oleh karenanya ada kuasa Allah dan kehadiran Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah mendengar dan di situ Allah hadir untuk mereka. Allah hadir di sana untuk mereka, mendengar setiap doa mereka. Yang kedua, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berbeda dengan baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau baptisan Roh Kudus satu kali untuk selamanya. Tetapi kalau dipenuhi Roh Kudus akan terjadi, kepenuhan itu bisa terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk kematangan dan kesiapan hati mereka untuk melakukan penginjilan. Ya, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka diberikan keberanian, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Bisa kita katakan bahwa doa jemaat ini sangat manjur sekali. Karena melalui doa mereka, mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tiba pada kesimpulan dari apa yang kita pelajari, bahwa dalam setiap kesukaran hidup, kita harus tetap berdoa. Kita tidak boleh malas berdoa. Karena kita manusia yang rapuh, penuh keterbatasan dan kelemahan. Mari kita tetap berdoa untuk kemajuan gereja kita dan pemberitaan Injil. Ya, gereja harus berdoa untuk pemberitaan Injil. Kita semua harus beritakan Injil, Bapak Ibu. Dan ini butuh pergumulan berat. Ya, mungkin kita takut, mungkin kita tidak berani. Itulah sebabnya kita perlu bergumul. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh punya hati, punya pergumulan berat mengenai pemberitaan Injil, pasti Tuhan kabulkan. Kalau misalnya kita mohon kepada Tuhan untuk memberitakan Injil, diberikan keberanian, diberikan kesempatan, diberikan hati kepada orang yang mendengar untuk terbuka, pasti Tuhan akan kabulkan itu. Saya percaya, Bapak Ibu. Ya. Soal nanti soal nanti orang luar itu, orang di luar Kristen itu percaya atau tidak, itu urusan. Tapi kalau kita punya hati untuk memberitakan Injil, kita memohon kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengabulkan. Dan bukan hanya itu, kalau kita punya hati melayani, kita berdoa, saya percaya Tuhan akan mengabulkan. Amin untuk pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Biarlah kami sesama umat-Mu Tuhan saling berdoa untuk kemajuan gereja Elios Malang, kemajuan pemberitaan Injil, bahkan juga untuk keberanian menghadapi pemberitaan Injil maupun kesulitan-kesulitan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.